Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Syiraiman dengan NIM 2204236. Pada kesempatan saat ini saya akan mempresentasikan tentang PPT 5 atau pertemuan 5 keuangan negara, yaitu tentang barang publik atau public goods dan eksternalitas dengan dosen pengampu Ibu Dr. Nora Eka Putri, SIP MSI. Baiklah, yang pertama yaitu definisi barang publik. Menurut ahli ekonomi, dari Pigou, barang publik seharusnya disediakan hingga tingkat kepuasan individu atas barang publik sama dengan ketidakpuasan akan pajak yang diambil guna membiayai program pemerintah atas penyediaan barang publik tersebut. Karakteristik barang publik. Yang pertama, bersifat tanpa persaingan, artinya barang atau jasa yang dapat dikonsumsi secara bersamaan dalam waktu yang sama. Yang selanjutnya yaitu bersifat tanpa pengorbanan biaya, mengandung arti bahwa seseorang tidak perlu membayar untuk menikmati manfaat barang publik. Yang ketiga yaitu bersifat rivalry, tapi non-eksklusif, merupakan semu, artinya barang ini tidak dapat dikonsumsi secara bersamaan, tetapi untuk menikmatinya tidak harus membayar. Yang keempat itu barang atau jasa yang bersifat non-rivalry tetapi eksklusif adalah barang atau jasa yang dapat dikonsumsi secara bersama-sama tanpa menghilangkan manfaat dari barang atau jasa tersebut, tetapi untuk menikmatinya dikenakan biaya. Barang publik dan sumber daya milik bersama. Yang pertama yaitu barang pribadi atau swasta, yakni barang-barang yang memiliki sifat ekskludabilitas dan sifat persaingan. Barang publik atau public goods ini barang-barang yang tidak memiliki sifat ekskludabilitas maupun sifat-sifat persaingan. Yang ketiga yaitu sumber daya milik bersama, yakni barang-barang yang tidak memiliki sifat ekskludabilitas namun memiliki sifat persaingan. Yang keempat itu ada pula barang yang memiliki ekskludabilitas namun tidak ada memiliki sifat persaingan. Barang seperti ini hanya muncul dalam situasi monopoli alamiah. Yang keempat itu konsep dan pengertian dari eksternalitas. Menurut Gregory Mankiw, eksternalitas adalah dampak yang timbul karena tindakan seorang atau suatu pihak terhadap kesejahteraan atau kondisi atau pihak orang lain, dan orang tersebut tidak membayar maupun menerima kompensasi dari dampak tindakan tersebut. Adapun faktor-faktor eksternalitas yang pertama yaitu keberadaan barang publik dan barang publik sempurna. Kedua itu ketidaksempurnaan pasar, terjadinya ketika partisipasi di dalam suatu tukar-menukar hak-hak kepemilikan mampu mempengaruhi hasil yang terjadi. Ketiga itu kegagalan pemerintah. Kegagalan pemerintah banyak diakibatkan karena kepentingan pemerintah sendiri atau kelompok tertentu yang tidak mendorong efisiensi. Yang keenam yaitu eksternalitas negatif dan positif dalam memproduksi maupun konsumsi. Eksternalitas positif adalah dampak yang menguntungkan dari tindakan yang dilakukan oleh satu pihak terhadap orang lain, tanpa adanya kompensasi dari pihak yang diuntungkan. Eksternalitas negatif adalah efek samping yang negatif dari suatu tindakan dari pelaku ekonomi yang diderita oleh pihak yang tidak terlibat dalam tindakan ekonomi tersebut atau bystander. Adapun jenis-jenis eksternalitas, yang pertama dampak suatu produsen terhadap produsen lain. Suatu kegiatan produksi dikatakan mempunyai dampak eksternal terhadap produsen lain jika kegiatannya itu mengakibatkan terjadinya perubahan dan penggeseran fungsi produksi dan produsen lain. Yang kedua itu dampak produsen terhadap konsumen. Suatu produsen dikatakan mempunyai eksternal efek terhadap konsumen jika aktivitasnya berubah atau menggeser fungsi utilitas rumah tangga konsumen. Dampak yang ketiga yaitu dampak konsumen terhadap konsumen lain. Terjadi jika aktivitas seseorang atau kelompok tertentu mempengaruhi atau mengganggu fungsi utilitas konsumen yang lain. Yang keempat itu dampak konsumen terhadap produsen. Terjadi jika aktivitas konsumen mengganggu fungsi dan produksi suatu produsen atau kelompok produsen tertentu. Yang ketujuh yaitu kebijakan publik dalam mengatasi eksternalitas. Yang pertama, adanya regulasi atau peraturan untuk mengatasi masalah eksternalitas yang akan bertambah parah atau menurunkan keuntungan akan parah, maka pemerintah bisa mengeluarkan peraturan dengan cara melarang atau mewajibkan akan sesuatu kepada pihak penyebab dan sumber eksternalitas itu. Yang kedua yaitu pajak Pigovian dan subsidi. Selain menerapkan regulasi untuk mengatasi eksternalitas, pemerintah juga dapat menerapkan kebijakan-kebijakan yang didasarkan pada pendekatan pasar yang dapat memadukan insentif pribadi swasta dengan efisiensi sosial.
Sekian presentasi saya pada kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.